Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Dodi Putra dengan NIM G00230049 dari kelompok A9. Pada video ini saya akan menjelaskan anatomi tentang dinding abdomen. Jadi di dinding abdomen ini kita bagi menjadi dua, yaitu yang anterolateral dan juga yang posterior. Untuk yang anterolateral, lapisan paling superficialnya itu yang pertama ada kulit, kemudian ada fascia superficialis. Kemudian fascia superficialis ini dibagi menjadi dua, itu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Kemudian lapisan yang ketiga ada fascia profunda, dan lapisan yang keempat ada musculi et aponeurosis. Kemudian yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, dan yang ketujuh ada peritoneum parietal. Untuk yang dinding abdomen yang posterior, dia lebih simpel, dia tidak memiliki fascia profunda dan juga fascia transversalis. Jadi kita bahas yang anterolateral. Jadi yang superficial tadi yang tidak saya jelaskan yaitu kulit, ini lapisan kulit pertama. Kemudian yang kedua itu ada fascia superficialis. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan juga fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda yang di sini. Fascia profunda ini dia seperti penyekat antara otot-otot atau muskulus di sini. Kemudian untuk muskulusnya ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Untuk yang musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis di sini tidak terlihat. Kemudian lapisan yang kelima ada fascia transversalis. Kemudian yang keenam ada fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietal. Kemudian untuk dinding abdomen yang posterior, sama seperti yang anterior, di lapisan superficialnya juga kulit, kemudian fascia superficialis. Kemudian untuk muskulinya, dia itu dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi di sini. Kemudian untuk lapisan yang kedua dia ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian musculus erector spinae, kemudian ada musculus longissimus dorsi, kemudian ada musculus serratus posterior inferior. Untuk lapisan yang ketiga dia ada musculus multifidus, kemudian musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian untuk lapisan yang keempat dia ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus iliopsoas, dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan yang keempat sini ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Kemudian peritoneum parietal. Ini selanjutnya untuk otot yang ada di dinding abdomen. Jadi di dinding abdomen ini dibagi menjadi dua tipe otot, yaitu yang flat muscle dan juga yang vertical muscle. Yang flat muscle ini dia nanti akan membentuk vagina musculi recti abdominis. Jadi vagina musculi recti abdominis nanti akan membungkus si vertical muscle ini. Jadi flat muscle itu ada apa aja? Yang pertama ada musculus obliquus externus, dia terlihat seperti huruf V. Kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, yaitu terlihat seperti huruf A, dan juga musculus transversus abdominis, dia seperti horizontal gini. Kemudian untuk yang vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis, dia dipisahkan oleh linea alba di tengah sini. Linea alba ini membentang dari processus sigmoidus sampai symphysis os pubis. Kemudian musculus rectus abdominis ini juga dibagi menjadi 3 segmen oleh intersectiones tendinae. Intersectiones tendinae ini letaknya setinggi processus sigmoideus, kemudian letaknya setinggi umbilicus, dan juga di antara keduanya di sini. Kemudian ada musculus pyramidalis di sini. Next, untuk rectum proprium. Jadi di rectum proprium itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis, dan juga flexura perianalis atau flexura anorektal. Kemudian flexura anorektal itu fungsinya untuk membantu dan menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puberectalis. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke kanal-kanal. Kemudian
sisi dalamnya itu ada lipatan transversal yang disebut plica transversalis recti atau Houssard. Dan di bawah lipatan tersebut, rektum mengalami dilatasi membentuk ampulla recti terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anokoksigeal. Kemudian untuk zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Kemudian selanjutnya kanalis analis, dia merupakan bagian dari terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolam sigmoidum. Kanalis analis terletaknya itu di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Untuk lapisannya itu ada lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis, kemudian berkembang dengan baik. Next, untuk segmen anal, dia ada 4 segmen, yaitu ada zona columnaris, kemudian pecten renalis, zona cutanea, dan zona hemorrhoidalis. Itu zona columnaris, dia terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk dari corpus cavernosum. Kemudian untuk pecten renalis, dia dibentuk dari epitel circumflex non cornifikasi. Kemudian garis superior pada linea ini disebut linea pectinea. Kemudian ada zona cutanea, dia dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Kemudian zona hemorrhoidalis, dia adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Selanjutnya, untuk struktur permukaannya, yang pertama ada kolumna rectalis atau analis atau Morgagni. Kemudian ada 5-10 lipatan tunica mucosa longitudinal, dan ada valvula anales dan juga sinus rectalis. Dan untuk otot-ototnya itu ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus pudor rectalis. Ini adalah gambar dari kanalis analis. Ini adalah musculus sphincter ani externus, dia ada 3 pars, yaitu pars profunda, pars superficialis, dan juga pars subcutanea. Kemudian di sini ada linea pectinea, linea cutanea, kemudian zona cutanea, pectin analis, musculus corrugator ani, dan musculus pudor rectalis, musculus sphincter ani internus. Oke, next, untuk neurovascularisasi dari rektum dan anal. Jadi rektum itu untuk vaskularisasinya dia dapat dari arteri rectalis superior, arteri rectalis media, dan juga arteri rectalis inferior. Kemudian untuk venanya, dia dari vena rectalis superior beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Dan untuk arterinya itu asalnya dari mesenterica yang inferior. Ini adalah gambarnya. Next, ini untuk yang venanya, ini yang arterinya. Kemudian anal, dia untuk vaskularisasinya arterinya dapat dari arteri hemoroid superior, arteri hemoroid inferior, dan juga arteri rektal. Kemudian pada anal kanal, drainase venanya akan bermuara ke vena porta, sedangkan drainase di bawah linea akan bermuara ke vena cava inferior. Kemudian untuk inervasinya, karena anal itu masuk ke organ hindgut, dia mendapatkan parasimpatis dari nervus flancii pelvici dan simpatisnya dari nervus splagnolombalis. Next, ini nervus flancii pelvici, kemudian peritoneum. Jadi apa itu peritoneum? Yaitu dia adalah suatu lapisan tipis yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau keseluruhan viscera abdomen. Fungsinya untuk apa? Yaitu bisa sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, kemudian dia bisa juga untuk menyimpan lemak, untuk pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat pengandung organ viscera, dan juga untuk mempercepat absorpsi obat
yang dimasukkan secara intraperitoneal. Jadi peritoneum sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Jadi peritoneum parietal ini adalah satu lapisan yang dia melapisi dinding abdomen dan juga dia menjadi dari bagian dari dinding abdomen tersebut. Untuk peritoneum visceral, dia itu melapisi permukaan organ viscera, baik seluruh permukaannya atau sebagian. Jika seluruh permukaan dilapisi, maka organ tersebut disebut juga sebagai organ intraperitoneal. Namun jika yang dilapisi hanya sebagian permukaan dari organ tersebut, maka organ tersebut disebut dengan organ retroperitoneal. Terus untuk organ dari intraperitoneum dan retroperitoneum itu apa aja? Yaitu yang intraperitoneum itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix femiformis, colon transversum, colon sphenoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Untuk retroperitoneal, kita cukup menghafalkan dari jembatan keladai seperti ini, set Parker. Itu S-nya untuk suprarenal gland, A-nya untuk aorta, D-nya duodenum, kecuali yang pars superior, karena pars superiornya adalah organ intraperitoneal, kemudian pankreas, kecuali yang pars caudanya, kemudian ureter, C-nya kolon, K-nya kidney, I-nya esophagus, R-nya rectum. Oke, selanjutnya, nah ini adalah peritoneum visceral. Dia melapisi seluruh permukaan organnya. Ini organnya dia dilapisi oleh peritoneum visceral. Maka organ ini disebut dengan organ intraperitoneal. Jika yang dilapisi hanya sebagian dari permukaan organ seperti ini, maka ini disebut dengan peritoneum parietal. Itu organnya disebut juga dengan organ retroperitoneal. Next. Untuk duplikator peritoneum itu ada 3, itu mesentery, omentum, dan ligamentum baritonei. Pertama, mesenterium. Dia merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas, bentuknya itu seperti kipas, dan fungsinya itu sebagai pelekat viscera intraperitoneal ke dinding abdomen yang posterior. Contohnya, misalnya kolon, berarti mesokolon. Intestinum temi berarti mesenterium, appendix berarti mesoappendix. Ini gambarnya mesentery. Next. Untuk omentum, dia membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk meletakkan viscera intraperitoneal. Di omentum ini ada omentum maius dan juga omentum minus. Kita lihat gambarnya. Nah, untuk yang omentum maius, dia itu melekat di dinding di curvatura gastrika yang mayor. Kalau yang omentum minus, dia melekat di sini di duodenum pars superior dan juga di curvatura gastrika yang minor. Untuk ligamen yang ada di omentum maius itu ada 4, yaitu ligamentum gastropareica, ligamentum gastrosplenica, ligamentum gastrocolica, dan juga ligamentum splenorenalis. Kalau di omentum minus, dia melekatkan gaster dengan hepar, berarti ligamentum gastrohepatica, kemudian hepar dengan duodenum, berarti ligamentum hepatoduodenal. Next, itu duplikator peritoneum. Dia fungsinya untuk apa? Yaitu mengatakan antar organ atau ke dinding posterior. Contohnya, misal di hepar itu ada ligamentum falciforme, dia fungsinya itu untuk melekatkan hepar ke dinding abdomen yang ada di depannya. Seperti itu. Next, untuk greater shaft, dia itu disebut juga dengan cavum peritonei. Dia merupakan rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Greater shaft pada bagian anterosuperior itu terbagi menjadi pars sinister dan pars dexter oleh ligamentum falciforme hepatis, dan pada bagian posterior inferior dibatasi oleh perlekatan mesokolon transversum pada pankreas. Kemudian pada keadaan normal, cavum ini itu berisi sedikit cairan serosa. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Kemudian akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, cavum peritonei ini terbagi menjadi 2 rongga yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei yang minor. Kemudian kedua cavum tersebut berhubungan melalui suatu lubang yang disebut dengan foramen epiploica winslowi. Next, untuk yang lesser shaft,
atau bisa disebut juga dengan bursa omentalis. Dia merupakan ruangan yang irreguler berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gaster, serta berada di dalam omentum maius. Untuk batas-batas bursa omentalis, anteriornya itu berbatas dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, kemudian peritoneum yang melapisi pars superior ventriculi, dan omentum maius. Untuk batas yang posterior, dia berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis. Selanjutnya untuk foramen Winslowi. Jadi foramen epiploica Winslowi merupakan suatu lubang yang menghubungkan greater sac dan lateral sac dengan laser sac. Jadi foramen epiploica Winslowi dibatasi pada kranial, dia dibatasi oleh processus caudatus hepatis. Di bagian ventral dia dibatasi oleh ligamentum hepatoduodenal. Di bagian caudal dia dibatasi oleh pars superior duodeni. Kemudian di bagian dorsal dia dibatasi oleh peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.